Jadi di awal tahun ini juga menjadi kado bagus ya Prof ya, mulai start dari 2025, jangan hanya last minute saja di 2029 misalnya nanti ramai-ramai siapa yang calonnya, siapa calon presidennya, siapa calon wakil presidennya, di situ baru muncul. Justru sekarang lah ini muncul potensi-potensi baru. Berbuat. Gimana Prof? Silakan. Ini adalah kesempatan bagi para menteri, para teman-teman yang dari parpol untuk berbuat sesuatu, untuk dilirik ke depan. Ada waktu Anda investasi 5 tahun ini. Jangan dadakan investasinya. Oke. Tapi gimana juga ini menjamin Mas Umam dengan putusan MK ini, meskipun nanti kan harus dibahas lagi ya di Komisi 2, menjamin juga pada saat tadi Pak Prof bilang siapapun bisa kemudian kerja keras termasuk para menteri. Nah ini juga tetap menjamin bahwa kinerja di era pemerintahan Pak Prabowo juga tetap baik begitu, tapi satu sisi juga jangan hanya nanti siapa menterinya yang paling bagus dan kemudian ini hanya untuk panggung di 2029. Iya Mbak Audrey, ini menjadi sebuah panggung terbuka untuk semua kekuatan politik tertentu, untuk semua tokoh, untuk kemudian mampu menjadi alternatif tokoh yang sekiranya berpotensi kemudian mengakumulasi kekuatan elektoral untuk maju di Pilpres 2029. Meskipun di saat yang sama, putusan MK ini adalah menjadi bagian dari ujian loyalitas koalisi pemerintahan saat ini. Karena kalau misal kemudian ini diberikan ruang terbuka, kemudian kekuatan-kekuatan partai, baik partai parlemen, baik, termasuk juga partai non-parlemen, kemudian diberikan ruang yang setara untuk mengajukan nama yang juga potensial di kepemimpinan yang akan datang, maka ini berpotensi kemudian juga mengganggu konsentrasi mereka. Nanti akan ada fenomena yang merasa ganteng, yang merasa paling cantik, dan itu kemudian berpotensi menciptakan ruang kompetisi, baik yang sifatnya sehat maupun yang tidak sehat. Ini yang kemudian tentu perlu di-manage dalam konteks leadership di dalam kekuatan pemerintahan sendiri, dan saya yakin juga Pak Prabowo sebagai presiden terpilih yang baru dilantik beberapa bulan yang lalu, tentu juga ingin mencoba untuk memanage dinamika di internal pemerintahannya. Tidak ada yang kemudian apa istilahnya terlalu kemajon, lebih dominan gitu ya. Saat yang sama juga tentu kerja-kerja itu harus terukur dan tentu didasarkan pada target-target pemerintahan yang ada. Meski tentu masing-masing memiliki agenda kepentingan yang sama menuju Pilpres 2029 yang akan datang. Jadi putusan MK-nya sudah ada, Bang Doli. Ini berarti harus melalui revisi Undang-Undang Pemilu dong? Iya, jadi justru menurut saya itu yang penting. Daripada kita membicarakan orang harus siap-siap di 2029, kira-kira begitu ya. Karena kita harus siapkan dulu aturan mainnya. Ini kan baru mengajak kita untuk entry point bahwa revisi undang-undang itu perlu. Nah, ini tidak bisa juga berdiri sendiri presidential threshold ini gitu ya. Masih harus juga didukung. Misalnya begini, kalau kita tidak ikuti dengan aturan yang seperti perintah Mahkamah Konstitusi itu ya, nanti juga tadi seperti yang disampaikan bisa terjadi persaingan atau kompetisi yang tidak sehat selama 5 tahun ini. Misalnya ya, kalau misalnya kita tidak atur soal partai politik misalnya ya, kan tadi disebutkan putusan Mahkamah Konstitusi itu bahwa setiap peserta partai politik peserta pemilu bisa mengajukan calon presiden wakil presiden. Nah kalau kita tidak atur nanti ada 200 partai politik yang menjadi peserta pemilu gitu misalnya, ya berarti ada 200 calon presiden dan calon wakil presiden kan. Nah ini kan menurut saya ya itu situasi yang tidak terkontrol dan tidak kita inginkan. Nah itu gimana caranya tuh Bang Doli supaya tidak terlalu banyak juga tidak terlalu sedikit begitu? Nah, undang-undangnya, revisi undang-undang itulah yang sekarang menjadi perlu. Makanya saya lebih concern bagaimana pasca putusan Mahkamah Konstitusi ini, pemerintah, ya Pak Prabowo khususnya yang beberapa kali menyampaikan bahwa kita perlu mencari sistem yang ideal, kemudian partai-partai politik mendorong kepada fraksi-fraksinya di DPR untuk segera mengkonkretkan, ya, mengagendakan secara serius kapan ini dimulai revisi undang-undang pemilu, undang-undang pilkada, kalau saya termasuk undang-undang partai politik. Kemudian bagaimana tadi siapa yang ngambil inisiatif, ya, kita sudah sepakat masukkan dalam prolegnas di 2025. Tapi siapa yang menginisiatif? Apakah ke pemerintah yang menyiapkan naskah akademik dan draft RUU-nya atau metodologinya bagaimana? Kalau saya kan kemarin pernah melontarkan
dibahas melalui metodologi Omnibus Law misalnya. Apakah Omnibus Law yang disepakati atau kodifikasi atau satu-satu. Nah, dan itu momentumnya sekarang. Ya, di 2025 inilah kita punya cukup energi, cukup waktu, jauh dari pemilu 29, supaya kita tidak tertarik-tarik nanti. Kalau kita bahas nanti di ujung, di 2009, nah ini bisa bias gitu loh. Nah, makanya sekali lagi saya katakan putusan ini harusnya mendorong, menambah alasan kita, semua elemen bangsa, termasuk DPR dan pemerintah sebagai pembuat undang-undang, konkret, langsung membuat jadwalnya. Nah, berarti kalau begini, Prof. Hamid, dengan kalau misalnya putusan MK-nya sudah keluar, tapi belum direvisi undang-undangnya, berarti putusannya itu belum berlaku begitu nanti? Ya. Putusannya sudah berlaku sejak ditetapkan, implementasinya membutuhkan dasar pengaturan yang bernama undang-undang, ya kan? Kan tidak ada pemilu sekarang kan? Pemilu nanti 5 tahun kemudian. Untuk melaksanakan pemilu sesuai dengan putusan MK tadi, itulah undang-undang pemilu yang menjadi jurisdiksi pemerintah dan wakil rakyat kita di DPR. Itu konteksnya begitu. Tapi kalau tidak dibahas-bahas alias misalnya diulur-ulur kali misalnya? Pasti dibahas, karena teman-teman DPR punya kepentingan untuk mencalonkan orangnya. Jadi mereka lah, teman-teman DPR pasti lebih entusiastik membahasnya ini undang-undang. Karena ada kepentingan politik yang ingin dicapai pada pemilu 2029. Saya tidak khawatir itu tentang lambatnya ini. Pasti semua mau menyesuaikan diri dengan putusan MK tersebut. Oke, Mas Umam, sebenarnya kalau menurut pandangannya Mas Umam, gimana sih mekanisme yang paling ideal mungkin menurut versinya Mas Umam untuk mencegah tadi ya tidak terlalu banyak calon-calonnya, tapi juga tidak terlalu sedikit untuk tidak membatasi juga untuk pilihan publik nanti? Ya tentu semuanya nanti akan disesuaikan dengan cara pandang dan juga aspirasi politik dan juga kepentingan dari sejumlah partai-partai di parlemen dan juga pemerintah. Tetapi spirit dari pembatasan itu tentu cukup baik sebenarnya. Supaya kemudian tidak memunculkan kegaduhan, kemudian hal-hal yang tidak produktif. Maka kalau misal kemudian rasionalisasi terhadap presidential threshold sebenarnya juga cukup make sense. Let's say sekitar 15% atau 10% misalnya, saya pikir itu juga menjadi penting untuk dipertimbangkan ke depan. Dan di saat yang sama juga perlu dilakukan batasan angka maksimal dalam pembentukan koalisi. Sehingga kemudian tidak ada skema memborong kekuatan partai. Sehingga kemudian memunculkan dominasi yang lagi-lagi atas nama rasionalitas dan juga analisa prediktif yang sifatnya berpotensi menang lebih besar. Akhirnya kemudian semuanya ngelumpuk jadi satu. Nah, oleh karena itu, semua itu harus diatur dengan baik. Dan saya berharap situasinya ini sangat berbeda dibanding di 2014, termasuk di 2019 dan juga 2024 kemarin. Di mana tidak ada satu kekuatan partai yang sangat dominan. Artinya kalau misalnya kemudian kita merujuk di 2022 yang lalu, seharusnya dibahas itu dengan cermat. 2021, 2022, undang-undang sistem politik ya, baik itu partai politik, pemilu termasuk pilkada. Tetapi tampaknya ada elemen kekuatan yang mencoba untuk mempertahankan dominasi. Sehingga ketika kemudian angka 20% di judicial review di MK, dimunculkan pembahasannya di DPR, seolah kemudian tidak ada yang merespon. Nah sekarang begitu kemudian ada momentum dan tidak ada satu kekuatan yang cukup dominan di dalam kekuatan parlemen, maka ini menjadi ruang kontemplasi bersama untuk memikirkan sistem yang ideal untuk kita sehingga kemudian demokrasi menjadi lebih fair. Baik, Mas Umam terima kasih untuk pandangannya Prof. Hamid, terima kasih Bang Doli, terima kasih, selamat sore. Sama-sama. Saudara, usai jeda kami kembali dengan informasi, kami mendapatkan berita paling baru. Pelaku yang menewaskan bos rental mobil di rest area tol Jakarta Merak kilometer 45 Tangerang, Banten sudah ditangkap. Kami hadirkan informasi paling barunya usai jeda berikut ini.